Shalom Super Youth. Shalom. Kurang keras. Shalom Super Youth. Shalom. Di luar hujan teman-teman. Di sini kita akan menghangatkan diri dengan nyanyi supaya api rohani kita terbakar. Yuk teman-teman, yuk yang di belakang yuk maju ke depan yuk. Duduk di depan, kursi-kursi depan dipenuhi dulu ayo. Yang tengah. Ayo, tak tunggu loh. Yang belakang ayo duduknya. Maju. Ayo dong. Maju dong duduknya. Ayo. Yuk maju yuk, udah apa yuk. Duduk ke tengah. Mari. Yuk pindah ke tengah yuk. Mari. Ya udah, sebelum kita mengawali ibadah pagi ini, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan karena telah mengumpulkan kami semua berkumpul di sini Tuhan. Kami yakin Tuhan 2-3 orang berkumpul maka Engkau akan hadir di sini Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah kali ini Tuhan, supaya ibadah kali ini dapat menjadi berkat dan dapat menjadi penyemangat bagi kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Yuk berdiri semua yuk. Yuk. Mari bertepuk tangan semua. Hanya padamu
Oke. Shalom Super Youth. Kayaknya banyak banget orang di sini nggak ada suaranya. Shalom Super Youth. Oke, selamat datang di Super Youth Sabtu ini. Keren-keren banget ya. Biasanya malam minggu tapi pada di sini sih. Ya, keren-keren. Ada yang baru pertama kali hadir di sini? Oh itu, yang paling pojok itu. Siapa itu? Loh, kok kabur Mbak? Oke, keren-keren berarti. Udah pada ini ya, pada setia di Super Youth. Oke, next. Oke, kita mau ngerayain teman kita yang ulang tahun pada tanggal 1 Februari, Yemima Angel. Ada yang merasa yang namanya Yemima Angel di sini? Yemima. Oh. Kamu Hugo bukan Yemima. Oke, next. Oke, jadi teman-teman di gereja kita ini ada 3 iCare. Yang pertama iCare Sabtu, diadain Selasa jam 7 malam di gereja. Terus ada iCare Pro Media, diadain Rabu tanggal 7:30 di gereja. Dan ada iCare for You, ini iCare khusus buat cowok-cowok. Diadain hari Rabu tanggal 7 di gereja juga. Lalu nih, biasanya kan dari Senin ke Sabtu itu kan lumayan lama kan, terus ke Minggu. Kalau misalnya teman-teman rindu akan hadirat Tuhan, teman-teman bisa datang di Worship Night hari Kamis minggu ini jam 7 di gereja. Oke, dan sekarang datang saatnya kita mempersembahkan sedikit dari uang jajan kita. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada minggu ini. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu pada minggu ini sehingga kami dapat hadir di gereja saat ini. Tuhan, jikalau sebentar kami akan mempersembahkan sedikit dari uang jajan kami, biarlah persembahan ini berkenan di hati-Mu dan dapat memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi.
Tuhan, Engkau sangat baik, Tuhan. Tuhan, Engkau sangat baik, Tuhan. Engkau selamanya tetap baik, Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Engkau yang terbaik, Tuhan. Bagi kami semua, Tuhan. Tuhan, Engkau hadir di sini, Tuhan. Kiranya Engkau hadir di sini, Tuhan. Engkau mengampuni dosa kami, Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya, Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Tuhan, terima kasih Tuhan karena telah mengumpulkan kami semua di sini, Tuhan. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang melawat, Tuhan. Kiranya Tuhan, yang menjadi pembicara kali ini, Tuhan, akan menjadi perpanjangan lidah-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan, dapat menjadi berkat bagi kami semua, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat silakan duduk. Ya, shalom. Shalom adik-adik. Kita mulai lagi ya. Yang kedinginan angkat tangan. Aku kedinginan. Siapa yang kedinginan? Enggak ada yang kedinginan ya. Biasa ya, kita sudah terbiasa. Halo Juliet. Kamu jadi orang Betawi ya. Oke. Sini kuaile. Tapi tidak dapat angpo guys. Oke. Kemarin kita belajar bagaimana di awal tahun ini ya kita dibekali, kita harus punya iman yang kuat, kita harus membangun iman kita
semakin hari semakin kuat, ya, sehingga hidup kita nanti kita dibawa untuk memiliki hidup yang berdampak. Katakan bersama-sama 1, 2, 3 berdampak. Berdampak. Berdampak itu apa sih? Berdampak itu apa? Berdampak itu apa? Apa Jo? Joel? Berdampak apa Jo? Tahu enggak? Berdampak tahu? Ngerti tak? Apa? Berdampak itu apa? Mempengaruhi, oke, mantap. Ada lagi, berdampak itu apa? Halo Alin, memanggil tau Alin. Alin, berdampak apa Alin? Tahu enggak Alin? Enggak tahu, tahu enggak? Enggak tahu ya, berdampak. Berdampak itu memberi pengaruh yang kuat sehingga menimbulkan akibat. Oke, mempengaruhi yang kuat sehingga menimbulkan akibat. Bahasa kerennya, youth-nya itu impactful. Kita nanti akan dibawa sepanjang bulan ini, dilatih, diajarkan untuk kita memiliki hidup yang berdampak. Untuk berdampak kita harus ngerti dulu nih, siapa sih diri kita? Kita bisa ngasih dampak apa sih? Setuju enggak? Ya kan? Kita harus ngerti dulu diri kita siapa. Apa yang bisa kita berikan untuk orang lain, kita bisa mempengaruhi dalam hal apa kepada orang lain sehingga kita ini disebut orang-orang yang berdampak. Nah, saya tanya dulu, who am I? Kamu tanya, ngomong bareng-bareng. 1, 2, 3. Yang tahu jawabannya angkat tangan. Kalian ngejarin saya. Tak kira angkat tangan cuma ini. Yo, tak tanya. Yang usianya di atas 15 tahun, di bawah 20 tahun. Ya weh, Juliet dulu, Juliet. Who are you? Bener gak? Who are you? Bener ya? I am is? Yes. I am Juliet. Terus gitu toh. Kamu tuh siapa sih, Ju? Anaknya Pak Kayong, misalnya gitu. Apa? Pelayan Tuhan. Oke, mantap. Tepuk tangan buat Juliet. The woman sustain. Christopher, kamu tuh siapa, Per? Menurutmu kamu itu siapa sih? Apa? Apa? Son of God. Son of God. Sunroof. Apa, kamu apa, Par? Menurutmu kamu tuh siapa? Son of God, anak Allah, wis, mantap. Medeni lho, tenan lho, Par. Fidel, menurutmu apa Fidel? Kamu tuh siapa Fidel? Menurut kamu sendiri? Aku itu Oke, bagus. Belum. Apa Fidel? Manusia, oke. Yang lain kok enggak nyebut manusia sih? Jangan-jangan. Jangan-jangan orang bukan manusia. Kita harus ngerti dulu who am I? Siapa saya? Sampai ada filmnya juga kan, who am I? Bintang filmnya siapa? Ada yang tahu enggak? Hah? Jackie Chan, ya betul sekali ya. Filmnya Jackie Chan. Oke, tapi malam hari ini kita enggak bahas Jackie Chan teman-teman. Ya, kita bahas Juliet aja. Enggak, oke ya. Yuk kita baca bersama di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat yang sangat favorit sekali ya teman-teman. Yuk baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya Tuhan Yesus? Saya. Berarti kalian beroleh hidup yang kekal ya. Amin. Amin ya. Status kita sebenarnya dimulai dari ini teman-teman. Ya, seharusnya karena dosanya
Pak Adam zaman dulu nenek moyang ya. Kita harusnya manusia, semua manusia itu mati kekal atau ke neraka. Ya, tidak selamat masuk neraka. Tetapi karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, ya, Dia mau berkorban menggantikan kita, maka kita beroleh keselamatan itu. Proses keselamatan yang kita terima, ya, sangat-sangat tidak mudah buat Tuhan. Oke. Tapi kita mendapatkannya dengan cuma-cuma. Kita mendapatkannya so easy. Hanya percaya kepada Tuhan Yesus saja, maka kita yang harusnya kalau mati masuk neraka, kita pindah, kalau mati nanti masuk surga. Siapa yang percaya kalau mati besok masuk surga? Besok loh. Besok, maksudnya besok lagi. Ya, tetapi kalau kita lihat prosesnya, ya, mulai dari rencana Tuhan yang agung ini, mulai dari kelahiran Tuhan Yesus, kita tahu semua tidak mudah, ada banyak drama di sana, ya kan? Si Marianya hamil, padahal belum menikah. Si Yusufnya, aku belum ngapa-ngapain kok dia bisa hamil. Ya, kemudian oke, itu sudah lewat, episode pertama sudah lewat. Mereka harus berjalan, ya, balik ke kampungnya untuk survei dan lain sebagainya. Tapi tiba waktunya HPL itu hari lahirnya ya, hari lahirnya Tuhan Yesus. Mereka tidak nemuin tempat untuk menginap. Nah ini drama juga. Ya, kalau di Indosiar backsoundnya ini jeng gitu ya. Mereka tidak dapat tempat, ya ini Maria melahirkan dan sebagainya. Kemudian ketok-ketok pintu, Pak, tolong Pak. Ada tempat menginap enggak? Wah enggak ada, kosong semua. Penuh semua. Enggak ada tempat lagi menginap. Pak tolong gitu. Adanya di kandang, mau enggak? Akhirnya mungkin dengan terpaksa, dengan berat hati harus melahirkan seorang anak di kandang. Bayangin, kandang. Ya. Kita enggak melahirkan aja di kandang, wah bau langsung gini, wah baunya gitu ya. Nah ini harus melahirkan di kandang. Ya. Mungkin si Yusuf bantu Maria, tarik napas bunda, pelan-pelan, tarik napas bunda, mbak gitu, tarik napas bunda, gitu ya. Ya kan? Coba bayangin. Ya, kejadiannya seperti itu, rumitnya seperti itu, mencekamnya. Kalau orang melahirkan itu kan taruhannya nyawa. Ya kan? Dan harus melahirkan di kandang domba. Tapi akhirnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk kita semua. Bukan hal yang mudah, Tuhan Yesus sampai harus meneteskan peluhnya seperti darah, ketakutan. Saking ketakutannya besok mau dihukum mati, mau disalibkan. Tuhan kalau bisa biar cawan ini berlalu daripadaku. Takut. Bukan terus Tuhan yang 100% Allah, dia juga 100% manusia. Dia ketika ada di bumi bisa merasakan takut juga. Dia mati untuk kita. Nah, karena kamu itu tahu dan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu nanti kalau mati masuk surga. Maka kamu adalah calon-calon penghuni surga. Asik. Kok asik toh? Amin. Amin. Katakan kanan kiri, kamu calon-calon penghuni surga. Ya, kamu calon penghuni surga. Kamu bukan hanya suami dari istrimu besok. Bukan calon suami dari istrimu besok, tetapi kita ini semua yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah calon-calon penghuni surga. Surga itu gimana sih keadaannya?
Yo, sepengetahuan teman-teman, surga itu seperti apa? Seperti seperti emas. Mau nyanyi surga di telapak kaki ibu. Aduh. Surga itu seperti apa? Yuk, gambarkan. Pernah sering dengar dong sekolah minggu, ya. Vina sekarang, tadi Fidel sekarang Vina. Surga itu menurutmu seperti apa, Vin? Apa yang terjadi di sana dan kemudian apa yang kondisi di sana seperti apa? Hah? Yang keras. Tidak ada kekacauan. Tidak ada, ini tadi saya tidak kerungu, makanya saya ulangi lagi. Masuk di surga kekacauan. Tidak ada kekacauan di surga. Oke, betul lagi. Lanjut, siapa? Ini aja MC-nya tadi. Ya Mas MC. Happy. Yang penting happy. Happy. Bersuka cita ya di surga itu. Apalagi, yuk sebutin. Casey. Di surga itu seperti apa menurutmu Casey? Hah? Damai ya. Alfa. Di surga itu menyembah Tuhan, weh mantap. Di surga itu isinya penyembahan kepada Tuhan, betul. Makanya mulai masa muda ini kita harus rajin, kita harus terus belajar menyembah Tuhan. Jangan sampai kita calon-calon penghuni surga, ketika besok di surga kita tidak bisa nyembah Tuhan. Iki dong ngapain ya, aku harus ngapain gitu ya. Ya gitu. Marvel, menurutmu surga seperti apa Marvel? Ketenangan, lawannya kekacauan, oke. Oke, ya. Arinda, menurutmu surga itu seperti apa sih? Apa? Megah. Ya, di surga itu, surga adalah tempat kekal dan abadi ya di sana. Surga itu tempat yang sangat kudus karena kita berdekatan dengan Allah, berdekatan dengan Tuhan Yesus. Surga itu adalah tempat yang penuh dengan kemuliaan Allah. Ya, luar biasa. Surga itu adalah tempat yang di sana itu tidak akan ada lagi air mata. Wah, tidak ada lagi kesedihan maksudnya ya. Tidak ada lagi kesakitan, tidak ada orang sakit di sana. Guys, jadi mati tidak usah bawa kartu BPJS ya. Aman ya. Di sana tidak ada orang sakit. Amin. Di sana tidak ada orang yang menderita. Semuanya happy gitu ya. Semuanya happy. Ketemu dengan Allah yang maha tinggi, yang penuh kuasa. Surga adalah tempat yang akan dihuni oleh orang-orang percaya, ya, yaitu kita dengan tubuh baru, tubuh kemuliaan, yang tidak bisa binasa dan yang kuat. Surga adalah tempat yang akan dipenuhi puji-pujian penyembahan kepada Allah. Jadi siapa yang kepengen besok ke surga? Besok ya. Besok kelak maksudnya ya. Surga adalah tempat yang sangat luar biasa teman-teman. Nah, satu ayat di dalam Efesus 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Anak-anak terang, katakan bersama 1, 2, 3. Anak-anak terang. Jadi setiap kita yang sudah menerima keselamatan itu dari Tuhan, kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita adalah anak-anak terang. Jadi who am I? I am is terang. Bahasa Inggris loh. I am the light. Ya. Aku adalah terang. Tengok kanan kiri, wajahnya terang apa surem? Pasang wajah jelek semua. Ya, kita semua ini adalah anak-anak terang. Amin.
Dulu kita adalah gelap, sekarang kita adalah terang karena Kristus. Terang kita harus bersinar di dalam kegelapan. Amin. Jadi terang, tidak cuma terang aja, ya, tapi tidak bisa menerangi kegelapan. Harusnya terang menerangi kegelapan, tapi semakin lama malah semakin redup karena terbawa oleh kegelapan. Ya, kalau listrik mati aja, jebret, gelap gulita. Ada satu titik terang tuh yang kelihatan terangnya. Betul? Nah, itu yang diinginkan Tuhan. Kita itu sebagai terang menerangi kegelapan, segelap apapun sekitar kita. Kita harus menyala abangku. Kita harus menyala. Amin. Kalau yang lain teman-teman putus asa, kita semangat. Kita yang ngasih semangat, kita yang ngasih motivasi. Kamu enggak boleh nyerah. Kita harus semangat, kita pasti bisa. Nah itu, kalian menjadi terang. Kalau teman-temannya patah semangat, terus kita ya wes lara, ano bolone ya wes aku patah semangat. Bleret guys. Saat ini kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan karena hukuman dosa. Ya. Sekarang kamu itu bisa tahu kalau besok mati pasti masuk surga. Ya kan? Tadi saya tanya ngacung semua kan? Besok mati pasti masuk surga. Ya, jadi jangan takut mati. Bukan berarti terus aku ya enggak usah diomongin ya. Kita itu terang, kita itu bisa tahu rahasia keselamatan kekal. Tidak semua orang tahu gimana caranya supaya besok kalau mati masuk surga. Banyak orang yang masih cari tahu jalannya. Kalau ditanya, ya moga-moga lah, moga-moga masuk surga. Ya, kan tidak boleh takabur ya kan. Kita percaya karena iman, karena Kristus telah mati bagi kita, darahnya mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kita terang, kita bisa mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan. Siapa di sini yang sejak percaya kepada Tuhan Yesus tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan? Pasti semua mengalami pertolongan Tuhan. Ya kan? Kita pasti mengalami kebaikan Tuhan. Kita terang, kita itu bisa merasakan penyertaan Tuhan. Kita itu murub guys. Harusnya kita itu murub. Saya mau menyadarkan teman-teman semua di tempat ini malam hari ini kalau kita itu adalah terang. Ngomong kanan kiri, kamu itu terang. Kamu itu terang. Kamu enggak boleh beleret. Kamu enggak boleh beleret. Kedip-kedip, mapet. Kita harus terus menyala. Ya, karena kita adalah terang. So what? Kalau kita terang, so what? Oke, aku terang, terus so what? Terus apa? Gitu ya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya ya, terangmu itu bercahaya di depan. Guys, halo. Tak ulangi ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Berarti kalian terang, kalian nyala itu harus ditunjukkan ke orang lain. Begitu? Ini yang ngomong Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang memberikan terang itu di dalam hati kita, yang menjadikan kita itu terang. Dan dia bilang, kalau kita terang, hendaklah terangmu itu bercahaya di depan orang. Yang kalian tunjukkan di depan orang, bukan apa? Bukan keburukan, bukan kejelekan, tetapi terang itu yang harus kita tunjukkan. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang
yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Jadi ini terang-terang ini, terang. Ya berhenti ya, terang kan. Nah, hujannya terang ya. Kalian itu terang ketika kalian menunjukkan terang itu dengan berbuat baik di hadapan orang, kita itu memuliakan Bapa di surga. Kalau kita di hadapan teman, di hadapan orang lain, kita tidak bisa jadi terang, kita tidak bisa menunjukkan perbuatan baik kita kepada orang lain, ya, maka lawannya memuliakan berarti apa? Kita tidak memuliakan Bapa di surga. Tuhan Yesus kepingin setiap kita, anak-anak terang ini bisa memuliakan Bapa di surga. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Dengan berbuat baik. Sekarang mulai dipikirkan. Saya sehari ini sudah berbuat baik berapa kali ketemu sama orang? Mas Afti, hari ini aku libur di rumah bubuk tok. Ketemu orang. Ya. Apakah kita setiap hari sudah memuliakan Bapa di surga? Halo? Halo? Pernah enggak memikirkan ini? Saya tuh takutnya karena kita itu generasi stroberi ya. Stroberi apa blueberry sembarang lah ya. Kita itu cenderungnya itu individualis. Kita cenderungnya itu enggak peduli dengan sekitar kita. Nah itu yang akan berlawanan dengan apa yang diinginkan Tuhan. Kan Tuhan kepengennya kita itu peduli dengan orang lain. Kita itu berbuat baik kepada orang lain. Sehingga terang kita ya menerangi kegelapan. Mungkin teman-teman tidak menyadari kalau teman-teman itu saat ini hidup di tengah-tengah kegelapan. Dan kalian ini diciptakan Tuhan, direncanakan oleh Tuhan supaya bisa menerangi kegelapan. Yang tadinya gelap gulita sekarang menjadi terang benderang karena ada kalian di situ. Amin. Hidup kita yang dilimpahi dengan kasih Tuhan itu juga harus kita bagikan ke orang lain. Halo, yang pada mengheningkan cipta? Ya. Tuhan mau apa yang sudah kita dapat dari Tuhan, kita bisa teruskan. Kita bisa transferkan ke orang lain. Sekitar kita. Supaya apa? Kalimat terakhir supaya apa? Memuliakan Bapa di sorga. Jadi kita hidup di dunia ini tidak stop pada aku percaya kepada Tuhan Yesus dan masuk surga. Tidak stop sampai situ. Tapi Tuhan kepengen supaya kita juga membawa atau memberikan kasih Kristus itu kepada orang lain. Supaya apa? Supaya kita itu memuliakan Bapa di surga. Teman-teman menyadari enggak kalau kalian itu minoritas? Ya, di sekolah mungkin yang sekolah negeri, ya. Terus yang tetangganya atau temennya main, atau mungkin apa yang keluarganya beda dengan kita. Ya, kita hidup di tengah-tengah. Kita adalah minoritas, jadi hidup kita itu akan menjadi sorotan banyak orang. Percaya enggak percaya, kalian sadari atau enggak sadari, ya, pasti ada yang penasaran, pengen ngerti wong Kristen tuh kaya apa sih? Oh, ternyata wong Kristen yang ngadapi masalah ya podo mencak-mencak omongane rak karuan. Nah, tidak jadi terang. Perbuatan baik kita tidak kelihatan, malah yang muncul adalah perbuatan yang buruk. Di sekolah misalnya. Di sekolah misalnya apa? Di sekolah. Di sekolah misalnya ya nyontek atau dibilangi gurunya ndak manut. Dibilangi gurunya jawabi terus. Ya. Nah itu teman-teman, dimanapun kita berada, kita harus jadi
terang, kita itu jadi sorotan banyak orang. Mungkin ada juga di antara kita, di sekitar kita ada yang sinis mikir ya toh, padha wae toh wong Kristen ternyata ya kaya ngono ya kan. Wong Kristen ya kaya ngono lah padha sama-sama nonton porno sama. Ya kan? Oh, orang Kristen sama aja omongannya saru. Ya, orang Kristen sama aja minum-minuman. Itu bukan yang diinginkan Tuhan, tapi yang diinginkan Tuhan ketika kita ada di pergaulan kita, ya, ketika kita ada di pekerjaan kita, di sekolah kita, di kampus kita, kita terus menyala. Amin. Kita harus terus menyala, itu yang diinginkan oleh Tuhan, teman-teman. Yang Tuhan mau supaya kita ini berdampak. Ya. Kita ini berdampak saat orang lain melihat perbuatan kita, mendengar tutur kata kita, mereka bisa lihat bahwa Kristus ada hidup di dalam diri kita. Ayo Mas Septi mulai mengajak kita untuk next level. Ya, hidup kita bukan hidup kita sendiri. Ya, tapi ada tugas yang mulia, yaitu menerangi kegelapan. Yaitu untuk memuliakan Bapa dengan kita melakukan perbuatan baik bagi sekitar kita. Perbuatan baik tidak menjadi syarat untuk kita masuk surga. Masuk surga itu cukup dengan percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, cukup titik. Ya, tapi Tuhan kepengen supaya kita melakukan perbuatan baik. Ya, menerangi kegelapan itu. Supaya apa? Supaya orang-orang yang gelap itu juga menjadi terang, juga ngerti siapa itu Tuhan Yesus, terus datang bareng-bareng ke gereja, ke tempat ini menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama. Pengen enggak seperti itu? Ya. Pernah enggak bayangin kursinya tiap Sabtu ini isinya full sampai belakang? Pernah bayangin enggak? 4 baris saja penuh, alhamdulillah. Puji Tuhan gitu. Ini hujan deras loh Mas Septi, penuh loh, puji Tuhan gitu. Ya, yang diinginkan Tuhan semua manusia bertekuk lutut menyembah Tuhan di hadapan Tuhan. Menyadari enggak di sekitar kita tadi kan calon penghuni surga. Menyadari enggak kalau di sekitar kita itu banyak calon-calon penghuni neraka. Karena apa? Karena enggak percaya sama Tuhan Yesus. Sangat banyak. Coba yang kerja-kerja ini, ya yang sudah kerja. Mesti di sekitar kita banyak calon penghuni neraka. Neraka itu apa? Neraka adalah tempat yang dihuni oleh orang-orang yang tidak menerima kasih karunia Allah. Sebenarnya Allah itu siap memberi, tapi orang itu tidak mau. Nah, tugasnya kita meyakinkan mereka supaya mereka mau untuk menerima karunia keselamatan. Amin. Kalau mereka menerima karunia keselamatan, yang harusnya calon penghuni neraka, dia akan pindah bersama-sama dengan kita, antri untuk masuk ke surga. Neraka adalah tempat yang dihuni oleh orang-orang yang mengalami penderitaan. Jadi kebalikannya dengan surga ya, isinya penderitaan, isinya sakit penyakit. Jadi kalau masuk sana silakan bawa itu tadi kartunya dibawa ya kalau mau masuk ke sana. Ya. Penderitaan yang permanen dan tidak ada jalan keluar. Tidak akan bisa pindah. Ya. Neraka adalah tempat yang dihuni oleh orang-orang yang mengalami siksaan dalam api yang tidak terpadamkan. Coba bayangkan orang-orang yang belum percaya di sekitar kita. Mungkin itu temanmu, mungkin itu sahabatmu. Mungkin itu keluargamu, ya ada enggak yang keluarganya belum percaya? Ada. Terus bagaimana nanti nasib mereka? Kalau enggak kita siapa yang membagikan terang itu? Kalau enggak kita siapa yang membuat keluarga kita percaya bahwa Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat?
Mereka itu sedang, bayangkan mereka itu dengan wajah yang penuh dengan kesedihan. Mereka sedang antri nunggu gilirannya untuk masuknya kemana? Ke neraka. Ya, ini saatnya kita memberi dampak, teman-teman. Ya, memberi dampak. Kita harus next level. Tadi saya bilang bukan cuma memikirkan diri kita sendiri, ya sekolah, nek wis kerja, nek wis menikah, punya anak, tua, meninggal, selesai gitu enggak. Ya, tapi kita harus next level. Kita harus memikirkan ini bersama-sama dan melakukannya bersama-sama. Ini saatnya kita memberi dampak. Kita harus peduli. Ya, kita harus jaga tingkah laku kita, tutur kata kita harus mencerminkan kasih Kristus supaya ketika kita berhadapan dengan orang lain bisa melihat kalau kita itu baik. Orang di sekitar kita yang kita temui bisa tahu bahwa Kristus ada hidup di dalam diri kita. Ini saatnya kita tidak hanya menyimpan terang untuk kita sendiri, tetapi kita harus membagi, kita harus menerangi orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Caranya gimana? Kita harus jadi teladan, teman-teman. Kita harus jadi teladan. Mungkin masih mikir, Mas Septi, aku masih SMP loh. Masa harus mikir sampai segitunya ya. Nanti saya lah mikir tes matematika aja susah gitu ya. Ini waktunya. Kalian ketemu banyak orang dan kalian harus menjadi teladan. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah ini, ya, walaupun kalian masih muda, tapi kalian harus jadi teladan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kamu harus jadi teladan, jadi contoh. Ya, kalau kalian sudah jadi contoh, ya, kalian mau menerangi orang-orang itu gampang sekali. Yuk next level lagi, kalau hari ini kita masih kurang bisa ngontrol perkataan. Ayo yang sudah melayani, yang belum melayani. Perkataan ini, lidah yang katanya tak bertulang ini ya. Kadang omongannya ya, kalau sudah emosi, omongannya semberengan ya toh. Dan sebagainya. Yuk, jadikan hidup kita lebih berdampak. Kalau tingkah lakumu masih sakar PDW, yuk next level lagi. Kita pikirkan orang-orang di sekitar kita yang belum percaya Tuhan, yang belum menerima terang itu. Kita pikirkan mereka, kita harus lebih mengasihi, kita harus lebih peduli, kita harus lebih care dengan yang lain. Ya, apalagi dengan teman-teman youth ini, kita harus lebih care, ya, lebih peduli, saling mengasihi. Ya, seperti Tuhan juga sudah care dengan kita. Amin. Setia, ya, kalau tadi harus jadi teladan di dalam kesetiaan. Kita harus setia, harus memiliki kesetiaan. Kalau janji ya harus ditepati, ya, kan begitu. Ya, supaya orang melihat, oh, dia itu orangnya setia, berarti orang Kristen tuh baik ya. Orang Kristen tuh setia ya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Di dalam teladan di dalam kesucian dalam hal apa? Kesucian itu ya dalam hal apa ya? Ngomong jorok, ya jorok gitu. Ngomong kotor, terus pikiran kotor, pikiran porno, ya perkataan yang nyenggol-nyenggol ke hal-hal yang saru itu kita buang. Ya supaya apa? Supaya terang kita ini bisa menerangi kegelapan. Kalau kita masih omongannya saru, kita tingkah lakunya masih sembarangan, ya sama aja kita jadi gelap. Ya kan? Yang Tuhan pengen kita ketemu orang, kita ini bisa menerangi, kita ini bisa memuliakan Bapa di surga. Tuhan sangat rindu ya di tempat ini dipenuhi oleh anak-anak muda yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Karena ada terang-terang yang selalu memberi dampak bagi orang lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40 orang. Ya, ada 40 orang di sini. Kalau kita saling peduli, kalau kita saling care, kalau kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Ya, 40 orang ini bisa jadi teladan. Temanmu tertarik, aku kepengen dong datang ke gereja. 40 orang bawa satu-satu, kita sudah ada 80 orang nanti di sini. Ya, nanti ada 80 orang kita
kita tetap jadi terang, bahwa satu-satu lagi jadi 160. 160 semuanya jadi terang. Banyak orang yang melihat orang Kristen itu luar biasa, aku mau ikut kamu lah yuk. Kamu belajarnya di mana? 160 jadi 320 orang. Ya. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Siapa lagi kalau bukan kita yang mau menyampaikan atau memberi dampak kepada kegelapan ini? Ya. Percaya enggak Tuhan itu sedang menyiapkan kamu? Percaya enggak? Ya. Percaya kalau firman Tuhan disampaikan berarti Tuhan sedang ngomong sama kamu. Ya, kalau kamu akan dipakai Tuhan untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Siapa yang rindu juga ada banyak anak muda di tempat ini datang bersama-sama, bersuka cita dengan kita bersama, memuji menyembah Tuhan bersama. Ya. Ayo kita melihat hal-hal yang mulia, melihat hal-hal yang lebih besar lagi. Kita enggak tahu, ya, kita bisa jadi history maker di tempat ini. Ya. Kita bisa jadi history maker, kita enggak jadi pupuk bawang ngebaki kursi toh, ngangeti kursi tiap Sabtu duduk di situ gitu. Enggak cuma itu, tapi ada hal yang lebih mulia lagi ketika Tuhan bisa pakai kamu dan kamu mau dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Melihat orang-orang yang kita sayangi, teman kita, sahabat kita yang sudah sejak SD tapi dia masih belum seiman dengan kita. Melihat mereka bersama-sama dengan kita datang ke gereja menyembah Tuhan, wah luar biasa. Pernah memikirkan itu? Mulai dipikirkan. Ya, sudah mulai terlintas siapa ini yang belum percaya, siapa ini yang harus kudoakan. Jadi bersama-sama dengan kita menjadi calon penghuni surga. Amin. Ya saya kepengen 10-15 menit ini kita mau sharing ya. Kita bagi kelompok teman-teman. Silakan Hugo, kemudian yang cowok ada Hugo, ada siapa? Aaron, mana Aaron? Oke, silakan kalian bagi yang cowok dengan cowok, yang cewek dengan cewek. Yang cewek nanti ada siapa? Abel, ada siapa lagi? Juliet, ada siapa lagi ya tadi ya? Abel? Loh, aku ngomong Abel. 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 Juliet. Satu lagi siapa tadi ya, Go? Arinda. Oh, Felis. Felis diem aja. Yuk, menempatkan diri. Yang cewek sama cewek, yang cowok sama cowok. Saya bebaskan teman-teman mau gabung ke grupnya siapa. Enggak apa-apa, sembarang. Satu lagi dong, Grace, bantuin Grace. Ini Grace, satu lagi Grace. Di sini Grace. Biar enggak terlalu banyak. Aaron madep sana, Aaron madep sana. Buat lingkaran lagi. Nah, sendiri-sendiri. Teman-teman nanti silakan ya, silakan teman-teman share satu dengan yang lain. Kita bahas topik ini. Apa sih yang bisa kamu lakukan? Ya, apa yang bisa kamu lakukan supaya temanmu itu bisa ngerti Tuhan Yesus melalui hidupmu. Oke, di pergaulan, di sekolah boleh, di tempat kerja boleh, di keluarga juga boleh, silakan share. Mulai memikirkan beberapa orang, ya, taruh dalam hatimu, kemudian pikirkan gimana caranya supaya orang itu bisa kenal Tuhan melalui hidupmu. Oke, silakan. 10-15 menit ya.
lagi ke firman yang tadi, teman-teman dengerin ya. Untuk kembali lagi ke firman tadi itu, Sudah teman-teman, 1 menit lagi ya. 1 menit lagi disimpulkan, nanti masing-masing ini nyebutin apa tadi yang sudah di-sharingkan ya. Beberapa aja supaya kita bisa terbuka. Oh iya ding, aku bisa melakukan ini. Oh iya aku bisa melakukan ini gitu. Sudah? Sudah? Halo Koming, gabung sini lo Koming, gabung sini. Yuk nyebutin dari kelompoknya ya. Yang ada mic-nya mana yang ada mic-nya? Yuk, dari kelompoknya C. Abel dulu. silakan. Oh belum? Oke. Arinda kesimpulan aja nanti. Yuk kelompoknya Hugo dulu. Jadi supaya kita ini bisa gini, oh iya ya ternyata aku bisa melakukan ini ya ke temanku gitu. Dari banyak teman-teman yang sampaikan. Yuk.
Stephen aja, Stephen. Yo, Stephen. Ngomongin tadi. Lali aku. Aja. Loh, enggak tahu. Perbuatan baik yang kamu bisa lakukan. Apa? Jalan. Oke, sudah semua? Kayaknya yang sudah siap kelompoknya Aaron. Oke, yuk Lovel. Apa? Oh terakhir, ya oke. Juliet sudah? Yuk, Juliet dulu. Piye toh kelompoknya cuma 1, 2, 3, 4, 5, minta terakhir semua. Oke yuk, dari Grace dulu. Kelompoknya Felis. Yuk Felis, dari Felis dulu. Siapa yang mau menyampaikan? Tingsut, duding. Saling melengkapi enggak apa-apa, saling melengkapi. Oke, yuk. Yuk teman-teman diperhatikan ya. Yuk perhatikan ya. Berdiri. Oke, kalau dari kelompok kami yang kerja, caranya biar berdampak itu kalau misalnya ada masalah antar teman sekerja, kita tuh nggak boleh jadi itu sumbunya apa? Penyebab masalahnya. Oh, oke. Justru kita tuh harus menjadi penenang antar teman kita yang kayak ada masalah gitu, marah-marah atau ya dimarahin bosnya gitu. Kita harus menenangkan gitu. Oke, aja ya. Nih kalau yang sekolah. Yang sekolah. Kalau yang sekolah tadi kebanyakan ya nyontek, gak boleh ikut-ikutan temannya nyontek. Oh, tidak ikut-ikutan nyontek. Oke. Kan bantu teman, Kak. Lanjut. Terus apa ya, gak boleh terbawa arus. Kalau misalkan teman-temannya suka ngomong kasar gitu. Kita gak boleh yang juga ikut-ikutan ngomong kasar. Tapi kita yang kasih teladan bahwa gak boleh loh kayak gitu. Mengingatkan. Ya betul. Oke, thank you dari kelompoknya Felis dan Grace. Yuk lanjut, dengerin dong guys, dengerin. Yuk siapa dulu? Julia dulu. Oke, ada mic enggak? Yuk. Malu lagi. Ya jadi kalau dari kelompok sharing kita tadi dibahas, terus habis itu kesimpulannya adalah kita harus ya kurang lebih sama karena kita harus menjaga sikap kita. Jadi nggak misalnya lagi ada suatu masalah atau di lingkungan kita itu nggak mendukung atau apa, itu kita harus bisa menjaga sikap kita kayak setidaknya memberi contoh yang baik gitu loh dan menunjukkan bahwa orang Kristen itu beda kayak yang lainnya dan memberi terang bagi sekitar gitu. Oke. Apa? Mau dilanjut tak Wasur? Siapa lagi? Kurang spesifik katanya, dalam hal apa? Tadi kan itu kalau ada temennya marah-marah atau dimarahin bos, harus bisa menenangkan. Dalam gitu. sekolah, lingkungan sekolah. Karena masih pada sekolah. Terus apa? Diulangi. Terus? Di dalam sekolah terus? Oh ya di dalam sekolah, kalau misal kita ada teman yang ngeselin, ada yang kayak miso-miso. Ya itu kita setidaknya harus kayak sabar. Tidak mengikuti. Terus kayak kalau misal kita lagi ada masalah, terus temennya kita kayak gitu. Kitanya harus yang kayak nggak apa-apa loh, puji Tuhan masih bisa ngerjain tugas gitu. Ya sudah cukup. Nggak apa-apanya, nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa. Ya gitu. Yo, oke, lanjut. Yuk sini, go. Dikasih contoh yang konkret ya, yang di sekitar kita. Oke, pokoknya tuh. Kurang keras. Pokoknya tuh kalau kita di sekolah tuh kita hampir sama sih. Kita harus jadi contoh yang baik. Misalnya kita berbuat baik kepada teman kita. Seperti kita memberi.
Kalau teman kita nggak bawa uang sangu gitu kita beri makanan sedikit. Oke. Iya. Ya, berbagi. Berbagi. Oke, terus contoh lagi ada enggak? Terus habis itu kita juga harus mengampuni teman kita yang bersalah kepada kita. Memaafkan Ya, ya kalau ada salah. Oke. Ya. Orang malah diajai senggol enggak ya? Nah. Ya. Sudah. Oke, yang kerja. Kalau dari aku sendiri sih mungkin kalau misalkan nih bosnya ngeselin atau bosnya minta Bosnya kesel. Ya ngeselin Udah, gitu, ya. minta kayak roro jenggurang sehari jadi gitu kan ya. Nah itu kita harus ya sabar, harus mengerti atau mungkin kalau bosnya marah-marah ya kita harus bisa jaga emosi sendiri lah. Gitu ya, oke. Kenapa orang kerja masalahnya sama bosnya mesti ya? Sudah cukup? Ada lagi? Di keluarga, oke di keluarga. Sambil duduk apa berdiri? Berdiri enggak apa-apa. Kalau di dalam keluarga ya mungkin ya begitulah. Ya bisa diceritain ya internal ya. Intinya ya kalau yang satu panas ya aku ngelerai walaupun aku emang udah gak ada apa-apa ya. Mungkin Pembawa aku jadi damai. ya jadi ya berdamai terus ya juga memisah gitulah. Karena ya amanahnya papa gitu sih. Yang terakhir ya jadi anak yang baik gitulah pokoknya. Ya intinya kalau ada keributan internal dalam rumah di dalam keluargaku ya mungkin aku yang misahin gitu. Oke. Ya walaupun aku nggak suci tapi aku juga pengen ada kedamaian dan ketenangan. Ya. Untuk kita bisa berdampak itu tidak ngomongin tentang kita sempurna ya. Bukan ngomongin kita, aku masih melakukan dosa ini, lakukan ini, tidak ya. Tetapi untuk menjadi terang, kamu harus jadi terang, kamu harus jadi berdampak gitu. Oke ya, mau enggak mau kamu harus berdampak, karena kamu itu terang. Oke ya, lanjut. Thank you, luar biasa. Ini terakhir kok, ini saya, yuk. Ini mereka mau? Yuk, kasih contoh. Ya, yang pertama-tama tuh kita bisa lewat support. Jadi kayak misalnya teman kita nih kayak misalnya kemarin aku sama Kristina yang ngajak aku. Terus akunya mau, terus ntar Kristinanya males gitu, ntar aku yang ngajak. Jadi kayak saling support aja gitu. Saling support. Terus dari perilaku juga kayak misalnya emosi gitu. Terus ntar diem dulu gitu baru ntar diomongin, nggak yang kayak mencak-mencak gitu. Terus kayak kalau misalnya dapat rezeki misalnya berkat ya, dapat berkat itu langsung berterima kasih, puji Tuhan, nggak yang kayak yes gitu. Terus kalau dapat berkat terus bagi-bagi gitu enggak ya? Oh, enggak. Ya itu boleh juga. Kita doakan semoga kamu dapat berkat terus. Saya bagi-bagi. Amin. Terus kayak memberi motivasi buat teman-teman yang mungkin kurang, yang mungkin lagi terpuruk sekarang. Aku selalu bilang kayak Tuhan itu menyampaikan kasihnya lewat aku. Jadi apa yang mungkin dia ngerasa gak layak, dia ngerasa gak layak buat Tuhan, tapi kamu tuh layak, Tuhan tuh sayang sama kamu, makanya Tuhan kirim aku buat kamu. Terus apa lagi? Terus tiba-tiba muncul sayapnya di sini. Amin. Ya udah. Yang di dunia kerja, Arin belum kerja ding, Abel ding. Abel atau belum. Gitu, sudah. Mau tambah enggak? Mau muntup nih, mau nambah nih. Nggak ngomong pakai mic. Kalau aku di tempat kerja itu kadang secara nggak langsung, kayak kemarin nih temanku yang datang ke sini, tuh penasaran sama kehidupanku di gereja sebenarnya. Karena kayak dikit-dikit aku ada kegiatan, kayak ada doa, dikit-dikit latihan, dikit-dikit apa, kayak susah banget sih ngajak kamu tuh ngapain gitu. Jadi lewat situ, gara-gara kita aktif di gereja, itu bisa secara nggak langsung membuat teman-teman kita penasaran loh, nih gerejamu ono apa kok, ketoknya seru kok. Ada kegiatan terus kayak gitu Mas. Ya, disadari atau tidak disadari kalian itu diperhatikan sama sekelilingmu. Terakhir,
Sangguyu ke Vel, aku ngerti ya yuk. Lanjut. Gimana caranya supaya kamu bisa berdampak? Kasih contoh. Cek, oke. Karena yang bahas-bahas di sini itu lelaki tampan dan berani. Jadi lingkupnya ini di lingkup lelaki sejati. Oke. Yang pertama tuh kita harus jadi terang dan garam. Jadi kan sekarang contohnya banyak banget kan. Misal ada teman-teman yang ngajak, judi online ini loh, ini jackpot terus ini. Ini kok tahu? ini bisa WD terus, tapi kayak kita janganlah bro, itu kamu tuh ditipu, menang di awal nanti akhirnya boncos. Terus kayak mending duitnya dibuat beli makan atau apa gitu. Terus yang di rumah kedua, nyoba? Apa? Terus di rumah coba. Enggak dong. Yang kedua tuh harus jadi teladan. Jadi kalau kita ngomong kayak gitu ya kita harus jadi teladan, kita nggak main. Yeah. Gitu. Terus yang ketiga tuh biasanya tuh kan cowok-cowok tuh kan banyak pikiran kan. Misalnya banyak permasalahan ya kita. Mosok sih saya mosok. Oh iya dong. Kan kita jadi teman harus kita doakan. Terus kita kalau bisa ngajak ke iCare, siapa tahu bisa membantu permasalahan-permasalahannya. Atau kalau enggak kayak kemarin diajak turnamen ML. Oke. Kalau enggak bisa ini kata Aweng di karungnya sama diiket dua. Jadi nek gak mau ki wis diiket ae. Bawa paksa gitu Mas. Terus mbek diiming-imingi makan katanya. Oh gitu ya. Abet ki mesti idene. Coklatos 2 kotak katanya. Terus ndak tuh ada cara jitu lagi. Jadi biasanya kita ngomong, mbok ikut gereja gitu loh, temanku ki ada sing cantik. Oh gitu ya. Temanku ki ada sing ganteng loh, ya kan. Terus yang terakhir tuh kita taruhan pastor. Iya, karena kan kita anak Tuhan kan, kita lebih dari pemenang. Jadi sing kalah masuk Kristen. Jangan dimasukkan list ya ini ya, enggak usah. Udah. Beberapa inside jokes ya guys, jangan dilakuin beneran. Oke, thank you semua ya. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa kita lakukan. Dan ingat teman-teman, kalau hidup kita itu selalu diperhatikan orang lain. Jadi ayo jaga apinya, jaga terangmu itu supaya terangmu itu terus bercahaya, bisa memberkati ya, bisa menjadi terang, bisa memberi dampak buat orang lain ya. Amin. Yuk untuk mengakhiri silakan teman-teman dua-dua ya, boleh saling mendoakan. Yuk, boleh dua-dua, cowok-cowok, cewek-cewek. Oke, yang enggak ada temannya bertiga boleh. Mana Koming? Sini Koming, ini ikut. Lovel masih kurang 1. Di sana Fani sama siapa? Fani sama siapa? Ya saling mendoakan ya Fani sama Sandra. Yuk kita belajar care dengan teman kita ya. Yuk tanyai kamu mau doain apa? Kamu lagi ada masalah apa? Wis tau gabung situ bertiga, boleh. Saya ini sama ini sama ini. Ya ini bertiga. Sini Marvel, bertiga Marvel. Ini kamu bertiga muter gini loh, muter. Nah, biar deket. Fidel pindah, Fidel. Geser sama ini siapa? Geser sini. Dia masih canggung mendoakan adiknya sendiri. Kamu geser sini. Sambil kenalan, Sin. Kamu sebelah sini. Jocelyn, kamu sama ini, sama Fanny. Vina, sorry. Yuk, geser. Yuk. Enggak apa-apa, kamu enggak apa-apa saling mendoakan adik kakak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak mau doain kakaknya. Yuk, tukar. Tukar enggak apa-apa sambil kenalan.
Yuk yang sudah mulai berdoa, yuk mulai berdoa. Sudah belum? Ya gantian toh. Kamu doain apa, kamu doain apa, atau nanti gantian doainnya siapa dulu gitu. Siapa?
Ya teman-teman sudah semua ya. Ya kita berdoa bersama. Kita mau akhiri ibadah kita malam hari ini. Tuhan terima kasih Engkau mengingatkan kami. Kalau kami adalah anak-anak terang. Dan terima kasih Tuhan mengingatkan kepada setiap kami bahwa ada tugas buat kami. Untuk menerangi sekeliling kami. Menerangi kegelapan. Ajari kami Roh Kudus untuk kami mengasihi teman-teman kami. Peduli dengan setiap orang yang kami temui Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami Tuhan, kami bisa memuliakan Bapa di sorga. Jagai pada masa muda kami ini Tuhan. Biar mulai dari masa muda kami bisa membawa jiwa-jiwa kepada Engkau ya Tuhan. Mengenal Engkau, percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih pakai hidup kami ya Tuhan, untuk menjadi alat bagi kemuliaan. Terima kasih untuk teman-teman youth yang luar biasa malam hari ini. Terus satukan kami, eratkan kami ya Tuhan, supaya kami masing-masing adalah terang. Ketika bersatu bersama Tuhan, terang itu semakin terpancar, terang itu semakin terang ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mau akhiri ibadah kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you all. Tuhan memberkati. Silahkan yang dilanjut mau sharing-sharing silahkan.